احنا قاعدين نشرب شاي عم نمزح ونضحك بين بعض تماما، ما نحس الا بست كبس الامن. Ya, halo Sobat Penyatir, apa yang kalian pikirkan jika mendengar tentang Timur Tengah? Banyak minyak bang, banyak konflik juga. Loh, kok benar dikatakan salah juga tidak benar? Timur Tengah merupakan sebuah wilayah yang terdiri dari berbagai negara seperti Arab Saudi, Iran, Mesir, Irak, Suriah, dan sebagainya. Timur Tengah terus mengalami berbagai konflik, baik perang antar negara, perang antar agama, perang antar milisi, dan konflik-konflik lain yang tiada habisnya. Dan baru-baru ini, Bukan baru sih bang, tapi sudah lama. konflik saudara Suriah yang berakhir dengan tumbangnya rezim Bashar al-Assad di tangan pemberontakan. Bukan pemberontak bang, tapi pejuang. Nah, itu terserah ente Yatir, mau di pihak mana. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas kira-kira kenapa negara Suriah terlibat konflik saudara dan mengapa pemerintahan rezim Bashar al-Assad bisa tumbang dengan begitu cepat. Untuk itulah pada video kali ini kita akan bahas secara lengkapnya ya Tir. Satu, mengapa Suriah perang saudara? Oke, mari kita mulai. Konflik saudara Suriah didasari atas ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan resmi yang dipimpin oleh Bashar al-Assad. FYI, Bashar al-Assad menggantikan ayahnya sebagai presiden Suriah pada tanggal 17 Juli tahun 2000. Assad melakukan berbagai cara dan upaya untuk terus mempertahankan kekuasaannya. Puncaknya pada bulan Maret 2011, masyarakat Suriah di berbagai penjuru melakukan protes skala besar dan unjuk rasa pro-demokrasi selama berbulan-bulan. Tragedi ini juga dikenal sebagai protes musim semi Arab atau Arab Spring yang semakin meluas. Assad memerintahkan untuk meredakan protes tersebut menggunakan apa yang dikenal sebagai tangan besi. Iron Man dong bang. Gigimu. Melainkan melakukan kekerasan dan membantai rakyatnya yang diduga ikut serta melakukan demonstrasi. Assad menculik beberapa demonstran, menembak secara sepihak dan memberondong siapa saja yang dicurigai sebagai pro-demonstran. Nah, untuk itulah, karena mungkin rakyat lelah dan marah, terbentuklah berbagai milisi yang dikenal sebagai Tentara Pembebasan Rakyat Suriah, yang nantinya akan melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara resmi milik pemerintah. Puncaknya pada pertengahan tahun 2012, berbagai milisi tersebut yang tadinya cuma protes bawa-bawa spanduk lah, bawa baleho lah, bawa foto lah, berganti menjadi membawa AK-47, RPG, senjata anti-tank, senapan mesin, dan sebagainya. Ya, pemberontakan tersebut pecah menjadi perang saudara. Pada awalnya pasukan pemberontak yang didukung oleh negara-negara Teluk, Turki, dan negara Barat melalui suplai senjata secara cepat dapat memukul mundur pasukan pemerintah dan menguasai beberapa wilayah penting. Namun pada sekitar tahun 2014, Presiden Bashar al-Assad meminta bantuan baik berupa finansial dan militer dari Iran dan Rusia. Intervensi diawali dengan Iran yang melakukan penyerangan terhadap pemberontak pada tahun 2014. Kemudian diikuti oleh Rusia, tepatnya pada tanggal 30 September melakukan kampanye serangan udara dan darat terhadap pihak oposisi atau pemberontak pemerintah Suriah. Secara cepat karena dukungan kedua negara tersebut, Presiden Bashar al-Assad dapat memukul mundur dan membendung pasukan pemberontakan. Di saat yang bersamaan, tepatnya pada tahun 2014, ISIS malah geruduk sana-sini, melakukan penyerangan terhadap faksi pemberontak sekaligus faksi pemerintahan secara bersamaan. Buat ente yang kira konflik ini cuma hitam putih, ingat kata anu ya, gue waktu SMP
Karena Amerika Serikat tidak suka dengan ISIS ini, AS juga melakukan intervensi terhadap ISIS mulai dari tahun 2014 dan memberikan dukungan udara serta dukungan darat terhadap pasukan Demokratik Suriah yang mayoritas suku Kurdi. Di saat yang bersamaan, Turkiye yang memang pada awalnya tidak suka terhadap rezim Bashar al-Assad mulai melatih para pembelot Suriah di negaranya. Pada tanggal 22 Juni tahun 2012, insiden penembakan F-4 Phantom milik Turkiye oleh Suriah meningkatkan ketegangan antara keduanya. Dan di tahun yang sama, tepatnya pada bulan Oktober, terjadi bentrokan di sepanjang perbatasan kedua negara. Dan pada tanggal 24 Agustus tahun 2016, Angkatan Bersenjata Turkiye melalui operasi Perisai Eufrat memulai intervensi militer terhadap tentara pendukung Assad dan militan ISIS. Sorry Tir, konflik ini konflik sekali ya. Aneh juga bingung mau jelasin dari mana nih. Di saat yang bersamaan, Turkiye juga melancarkan serangan terhadap pasukan Demokratik Suriah dengan mayoritas etnis Kurdi yang anehnya didukung oleh Amerika Serikat. Padahal keduanya sama-sama anggota NATO, Bang. Secara cepat, Turkiye dan kelompok oposisi Tentara Nasional Suriah menguasai Suriah Utara pada tahun 2017. Saking konyolnya konflik ini, pada tahun 2016, milisi pasukan Demokratik Suriah yang didukung oleh Pentagon dan US Air Force malah saling baku hantam dengan milisi Furson al-Hawk yang merupakan bagian dari pasukan pembebasan Suriah yang didukung oleh CIA. Pertempuran tersebut terjadi di sekitar Aleppo dan berlangsung dari bulan Februari hingga Maret lamanya. Kemudian, di saat yang bersamaan, kelompok oposisi yang nantinya akan menguasai Suriah, yakni Hayat Tahrir al-Syam, dibentuk pada tanggal 28 Januari tahun 2017. Sejak bulan Oktober tahun 2017, HTS ataupun Hayat Tahrir al-Syam dipimpin oleh Abu Muhammad al-Julani. Ini merupakan kelompok Islam Sunni yang pada awalnya gencar melakukan perlawanan kecil-kecilan terhadap rezim Bashar al-Assad. Kelompok ini nantinya akan bergabung dengan kelompok-kelompok lain seperti Jaysh al-Ashar, Jabhat Fateh al-Syam, dan kelompok-kelompok lainnya yang melawan pemerintahan resmi Bashar al-Assad. Beberapa perlawanan ini pada awalnya berhasil dipadamkan oleh Bashar al-Assad. Bahkan konflik ini juga sampai meluas ke Lebanon di saat pasukan pro-Assad dan penentang Assad bertempur di Lebanon. Kemudian pada sekitar bulan November tahun 2019, terjadi kesepakatan antara pasukan pro-Assad dan otoritas yang dikuasai oleh pasukan Demokratik Suriah yang di bawah otoritas Kurdi. Serta berbagai kelompok oposisi lain melakukan kesepakatan untuk membentuk zona penyangga baru dan sedikit meredam konflik. Pada tahun 2020, pertempuran yang terjadi di Idlib, yakni di wilayah barat laut Suriah, melakukan gencatan senjata antara pihak oposisi melawan pihak pro-Assad. Pada awal tahun 2021, sebagian besar konflik saudara ini telah mereda dan sekitar 2/3 negara Suriah telah dikuasai oleh pemerintahan Assad. Setidaknya konflik ini sedikit mereda hingga awal tahun 2023. Namun, pada akhir tahun 2023, terjadi gejolak unjuk rasa di berbagai wilayah baik yang pro-Assad dan kontra terhadap Assad. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2023, Turki melancarkan serangan terhadap pasukan Demokratik Suriah di timur laut. Yang konyolnya sama-sama kontra terhadap pemerintahan resmi milik Bashar al-Assad. Beberapa konflik tersebut kemudian sedikit mereda memasuki tahun 2024. Nah, dan inilah awal mula akan kejatuhan Bashar al-Assad dimulai pada tanggal 27 November tahun 2024. Pasukan koalisi kelompok oposisi yang disebut sebagai Komando Operasi Militer dan di bawah pimpinan langsung Hayat Tahrir al-Syam melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan pro-Assad. Serangan dilancarkan terhadap Aleppo, Idlib, Hama, dan Homs.
Secara bersamaan terjadi pemberontakan di wilayah selatan, kemudian diikuti oleh Suriah Democratic Force dan Tentara Pembebasan Suriah yang secara cepat berhasil merebut beberapa wilayah yang dikuasai oleh pasukan pro-Assad. Kemudian pada tanggal 29 November tahun 2024, pemberontak berhasil menguasai Aleppo. Dan secara cepat pada tanggal 7 Desember pasukan pemberontak memasuki ibu kota Damaskus. Dan keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 8 Desember tahun 2024, pasukan pro-Assad tumbang dan dilaporkan Bashar al-Assad telah meninggalkan ibu kota dan dikabarkan mendapatkan suaka di Rusia. Di saat yang bersamaan, Israel melakukan invasi terhadap dataran tinggi Golan dan merebut Quneitra. Israel juga menguasai Gunung Hermon dan kota-kota di sekitarnya. Dua, mengapa rezim Bashar al-Assad bisa tumbang dengan begitu cepat? Perang saudara Suriah bergejolak mulai dari tahun 2011 hingga saat ini. Perang ini mungkin perang paling berdarah dan memakan jumlah korban terbanyak kedua pada abad ke-21 ini. Menurut PBB, kurang lebih 580.000 hingga 617.910 korban tewas dari kedua belah pihak. Kalau dibilang dua belah pihak kurang pas, Bang. Ya, dari berbagai pihak yang berperang dalam konflik saudara ini. Diperkirakan lebih dari 6,6 juta rakyat Suriah mengungsi ke berbagai negara seperti Turki, Mesir, Yordania, dan Lebanon. Bahkan diperkirakan lebih dari 850.000 rakyat Suriah mengungsi ke Jerman. Mengapa rezim Assad bisa dengan mudah ditumbangkan? Kalau dibilang mudah, kurang tepat. Gejolak awal keruntuhan Bashar al-Assad dimulai pada tanggal 27 November tahun 2024. Setelah sebelumnya, mulai dari tahun 2011, berhasil menumpas berbagai pemberontakan. Menurut beberapa media besar seperti CBS News, Euronews, France 24, dan bahkan Al Jazeera mengungkapkan bahwa ekonomi Suriah merosot tajam dari tahun ke tahun. Hal ini membuat para tentara pro-Assad mendapatkan perlakuan dan gaji yang sangat kecil, kira-kira di bawah UMR dah. Bahkan, menurut salah satu pembelot pro-Assad mengatakan mereka bahkan kesulitan mendapatkan makanan layak ketika bertugas. Hal tersebut membuatnya tidak memiliki moral tempur yang besar dan akhirnya membelot bergabung dengan pihak oposisi atau pasukan pemberontakan. Selain itu dikatakan juga bahwa sebelumnya pihak pro-Assad dapat mempertahankan kekuasaannya karena bantuan Iran dan Rusia. Namun, karena Rusia yang berfokus pada invasinya ke Ukraina banyak menarik pasukannya dari Suriah, serta Iran yang terlibat konflik dengan Israel dan bantuan yang lebih difokuskan pada kelompok Hizbullah di Lebanon. Tanpa sokongan Rusia dan Iran, kekuatan militer Bashar al-Assad dengan mudah dikalahkan. Tiga, kejahatan perang. Konflik ini menurut Human Rights Watch terjadi begitu banyak kejahatan perang, baik yang melibatkan pasukan pro-Assad bahkan pihak pemberontakan. Pro-Assad diduga melakukan pengeboman menggunakan senjata kimia, fosfor putih, termobarik, cluster munition, dan sebagainya. Selain itu, beberapa warga yang tertangkap dan terbukti ikut melakukan demonstrasi akan dimasukkan ke dalam penjara Sednaya, yang merupakan seburuk-buruknya penjara. Sudah pernah dibahas ya. Di samping itu, pihak oposisi juga terkadang melakukan perlawanan tanpa seragam yang membuat banyaknya kasus masyarakat sipil menjadi korban. Oke, videonya sampai sini dulu ya, Tir. Terima kasih sudah menonton video ini, dan seperti biasa, salam penyatir handal. Ya, ada yang mau digulingkan gak, Bang? Sekarang juga lagi. Ayo, ayo.